warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang teman-teman semuanya pendengar setia HMPD Podcast. Jadi kembali lagi di episode ketiga nih. Jadi di episode sebelumnya kemarin udah bahas mengenai yang episode 2 nih, udah bahas tentang antraks. Jadi kali ini kita akan mengusung topik mengenai jadi dokter padahal lulusan SMA, mengenal kredensial rumah sakit. Jadi di sini juga aku, Sally Gano Maharani, nggak sendirian dong, sekarang Sally ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat-sangat menjadi idola mahasiswa FKUB nih, dan salah satu role model aku jujur. Makanya ini agak nervous sedikit nih. Baik, mari kita sambut Dr. Eriko Prawestining Tias, spesialis forensik. Selamat datang, dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, dokter? Baik. Oke, mungkin dari dokter bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Saya Eriko Prawestining Tias. Saya dosen di FKUB dan juga klinisi di RSSA. Jadi kalau sehari-hari kantornya ada di RSSA di bagian forensik dan medikolegal. Oh iya, oke, selamat datang Dokter Eriko. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami di episode kali ini. Jadi sebelumnya kita akan melihat bagaimana video kasus yang sudah ditayangkan di Instagram HMPD ya kemarin. Mungkin teman-teman juga udah lihat, jadi mari kita lihat bersama-sama. Masih ingat dengan kasus dokter gadungan yang sukses menipu 7 instansi kesehatan bertahun-tahun lamanya? Sosok Dr. Susanto, lelaki tamatan SMA yang berhasil menjalani profesi sebagai dokter gadungan, akhirnya terbongkar. Susanto yang menjadi dokter gadungan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dalam kasus penipuan. Dari 7 kali aksi kejahatan yang dilakukan Susanto, dokter gadungan itu sempat divonis dalam kasus yang sama di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dr. Anggi Yurikno, korban pemalsuan data oleh dokter gadungan Susanto, mengaku tidak pernah membagikan ataupun mengunggah data pribadinya di media sosial. Ia kaget data pribadinya dipalsukan pelaku untuk bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit PHC Surabaya. Oke, mungkin di sini untuk membacakan kasusnya ya, dokter ya. Oke. Jadi kasusnya ini menggemparkan jagat sosial media. Seorang pria di Surabaya ketahuan menjadi dokter padahal hanya lulusan SMA. Dokter gadungannya berinisial S ini telah menjabat sebagai dokter di klinik PT PHC selama lebih dari 2 tahun meskipun aslinya berpendidikan terakhir SMA. Kronologinya, PT PHC membuka lowongan pekerjaan di klinik sebagai dokter first aid. Kemudian pada tanggal 30 April tahun 2020 silam, melalui sebuah situs, S mencuri berkas, identitas, dan data seorang dokter asli asal Bandung bernama Dr. Anggi Yurikno. Metode perekrutan hingga interview dilakukan secara daring karena pada masa itu masih dalam keadaan genting pandemi COVID-19. S pun berhasil diterima oleh PT PHC. Dia juga mengakui bahwa dia mendapat gaji sebesar 7,5 juta rupiah per bulan, belum termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya. Ketika akan memperpanjang masa kontraknya, barulah aksi S terbongkar. Pihak manajemen menemukan sejumlah kejanggalan di berkas-berkasnya. Pihak PT PHC kemudian menghubungi Dr. Anggi Yurikno untuk klarifikasi, dan ternyata memang benar bahwasanya S ini memalsukan data dan juga identitasnya. Orang ini juga kemudian diketahui bahwa ia merupakan seorang residivis atau orang yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana dengan kasus yang sama. Saat ini, karena perbuatannya, S pun didakwa dengan pasal 378 KUHP. Ia dinilai telah melakukan tindak pidana penipuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama dan martabat palsu, tipu muslihat, hingga melakukan rangkaian kebohongan lainnya. Setelah adanya kasus ini, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID kembali menekankan pentingnya mekanisme kredensial untuk menghindari adanya praktik yang dilakukan oleh dokter. Oke, karena tadi udah melihat video dan juga saya sudah membacakan bagaimana kasusnya. Mungkin dari dokter sendiri tuh bagaimana sih pendapat dari dokter mengenai kasus yang terjadi ini, dokter? Oke, makasih Sally. Jadi kalau dari pendapat saya memang suatu hal yang tragis ya. Artinya pada situasi yang seperti ini masih ada beberapa pihak atau oknum yang sengaja memanfaatkan situasi, memanfaatkan atau mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk sebetulnya membuat keuntungan buat dirinya sendiri. Kalau dilihat kenapa kok bisa muncul Dr. Susanto, dokter gadungan ini ya, kayaknya kok nggak mungkin, tapi faktanya ada gitu ya. Jadi artinya suatu hal yang miris
Memang yang dilaporkan oleh PT PHC mungkin belum sampai ke dalam tataran dia mungkin mencelakai pasien atau terbukti positif telah membuat pasien celaka, tetapi setidaknya itu merupakan suatu langkah awal bahwa ada proses manajemen yang kemudian sudah diambil PT PHC untuk kemudian menindaklanjuti dari sisi ketidaksesuaian administratif. Tapi artinya itu suatu hal yang miris ya, tetap saja terjadi, tetapi artinya kita tidak lagi kemudian akan menyalahkan siapa atau yang mana gitu. Tapi artinya kedepannya semoga itu tidak terjadi lagi ya. Itu yang paling penting. Tapi kalau itu terjadi dan kalau misalnya nanti kedepannya terjadi lagi, menjadi suatu hal yang perlu PR kita bersama ya, tanggung jawab bersama, tidak bisa tanggung jawab orang perorangan untuk bisa mencegah itu tidak terjadi lagi, karena endingnya kita mencoba untuk tidak membuat pasien celaka. Oh iya, keren banget sih. Tapi menurut saya juga sebenarnya reaksi awal dari saya dan juga teman-teman itu kayak sedikit kaget gitu kok. Bisa. Iya, kok bisa. Dan sebenarnya agak sedikit ketawa dikit sih dokter, kayak ini lucu aja, apalagi ini kasusnya yang S ini pelakunya itu sudah berulang kali ya dokter ya. Kalau mungkin dilihat dari kasus ini tuh menurut dokter pihak mana saja sih dok yang bertanggung jawab terhadap kasus ini dan kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi sebetulnya kalau kita mengacu di Undang-Undang Praktek Kedokteran ya, atau nah kalau adik-adik udah ngomong terkait dengan regulasi gitu ya, mau tidak mau mahasiswa kedokteran juga harus paham betul mengenai aturan undang-undang ya. Jadi kalau yang sekarang lagi itu Undang-Undang Kesehatan OBA 17/2003 2023 yang baru aja keluar. Tapi sebelum daripada itu kita sudah diatur adik-adik sebagai calon dokter akan menjadi tenaga medis gitu ya. Tenaga medis itu isinya siapa aja? Ada dokter gigi, dokter spesialis sama dokter gigi spesialis. Diaturnya di mana? Di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, di Undang-Undang Praktek Kedokteran ataupun di Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang beberapa pasalnya juga sudah dianulir dengan Undang-Undang Kesehatan OBL yang baru kemarin, itu menetapkan bahwa memang barang siapa orang-orang yang kemudian berpura-pura atau seolah-olah dia praktek menjadi seorang tenaga medis, itu sudah ada aturannya. Itu masuk pidana, ya. Dan itu tidak diperkenankan. Artinya berarti proses untuk rekrutmen tenaga medis itu sudah ada aturannya. Nah kalau itu kemudian terjadi, Susanto ini kan bukan tenaga kesehatan ya. Ada sih tenaga kesehatan yang dia mungkin mempraktekkan praktek yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalnya dia harusnya orangnya ngerjain A, tapi dia ternyata over kompetensi atau mungkin dia over PD mengerjakan tugas B yang harusnya bukan dia. Tapi dia tenaga kesehatan, itu juga nggak boleh. Apalagi yang bukan tenaga kesehatan. Dan Susanto ini bukan tenaga kesehatan kan gitu ya. Jadi dia ada orang-orang yang berpura-pura atau seolah-olah menggunakan atribut dokter untuk bisa menjadi seorang dokter. Kalau tadi dikatakan di video tadi ya, dia masuk pasal penipuan, iya. Dan itu kalau kita lihat di KUHP pidananya 4 tahun penjara. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Tenaga Kesehatan, maka itu sebetulnya masuk ke dalam kategori yang tadi, perbuatan yang membuat dirinya seolah-olah menjadi tenaga kesehatan pada lakukan, itu pidananya bisa sampai 5 tahun penjara. Jadi artinya tergantung nanti hakim ya akan memutuskannya seperti apa. Berarti ada risiko dapat ini dong, pasal berlapis bisa ada penambahan pasal berlapis. Tergantung nanti para penyidik nanti mengarahkannya kemana ya. Tapi artinya itu tidak hanya diatur di pasal KUHP, pasal-pasal KUHP terkait dengan penipuan, di Undang-Undang Tenaga Kesehatan juga sudah mengatur tentang pasal itu, tentang siapapun yang seolah-olah membuat dirinya sebagai seorang tenaga kesehatan, maka ada pasalnya pidana itu. Takutnya malah kalau pegang pasien nanti malah jadinya kayak malpraktik gitu ya dokter ya. Jadi artinya membuat celaka pasien dan gitu ya. Padahal dia basicnya bukan tenaga kesehatan sama sekali kan gitu ya. Jadi pihak siapa aja yang kemudian harus bertanggung jawab, semuanya sih sebenarnya berperan ya dan bertanggung jawab. Yang pasti yang satu yang melamar niatnya seperti sudah bagus kan gitu ya. Terus yang kedua, kalau dia melamarnya ke rumah sakit, otomatis dari pihak rumah sakit. Prosesnya itu juga berjenjang ya. Jadi rumah sakit juga akan berperan di situ. Terus kemudian terkait dengan dia berarti sudah harus punya surat izin. Surat izin berarti dikelola oleh instansi atau institusi yang memang mengeluarkan surat izin. Terus kemudian terkait dengan kalau kita mau kerja di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis, tadi saya katakan, otomatis kita harus punya kompetensi. Nah, kompetensi pasti juga akan dikeluarkan oleh instansi yang memang mengeluarkan surat kompetensi. Jadi sebetulnya banyak banget yang berperan di situ. Gitu. Oh iya, tapi mungkin ini gara-gara ada juga kebocoran data ya dokter ya ini termasuk. Bisa jadi sekarang itu kan karena kemudahan media sosial, akses online dan itu ya, makanya kadang-kadang kan
kita juga harus hati-hati ya, nggak boleh gampang-gampang nge-share KTP, Iya, waduh. tanda tangan gitu, di mana di situ ada nomor-nomor penting, NIK Iya. dan lain-lain. Itu kalau pada orang-orang tertentu yang memang dia punya kemampuan untuk otak-atik data, terus kemudian IT-nya mahir, itu kalau di tangannya nggak pas bisa jadi bumerang kan gitu ya. Iya. Nanti takutnya kalau upload KTP di online nanti selain bisa Betul. jadi identitasnya Nah. dokter gadungan bisa juga Betul. jadi pinjol nih nanti. Itu yang bahaya. Iya. Karena tiba-tiba kita langsung dapat tagihan. Iya loh, kok banyak banget gitu. Betul. Tapi sebenarnya ini agak lucu juga ya dokter, karena apa namanya dari terlihat dari pelakunya ini sebenarnya kelihatannya cukup pintar, karena untuk kasus yang terakhir kali ini tuh pelakunya tuh memilih untuk melamar di bagian dokter yang first aid, karena katanya tuh nggak sampai yang pegang banget yang ini ya, Iya. pasiennya dokter. Jadi kelihatannya mungkin kalau tadi dikatakan ini kan residivis tadi ya. Iya. Saya sempat browsing juga bahwa ternyata ada beberapa rumah sakit yang dia sudah masuki, Iya. dan sempat ada beberapa yang dia sempat jadi pimpinan di Iya, situ. itu kaget banget. Artinya pada situasi yang seperti itu mungkin saya tidak elok atau tidak bijak kemudian menyalahkan institusi tersebut Iya. ya. Tapi artinya mungkin sistem monitoringnya, evaluasinya, proses rekrutmennya itu yang memang kita harus niatkan betul untuk diperketat Iya, ya, atau dijalankan diperketat. sesuai dengan prosedur. Nah itu mungkin terkait dengan situasi yang seperti mungkin yang bersangkutan juga kemudian mempelajari situasi ya Cindy Iya. ya. Jadi yang ini kelihatannya saya nggak akan pegang orang ya, Iya. tapi gajinya lumayan. Iya. misalnya. Karena dia nggak punya skill sama sekali. Kan tadi katakan kompetensi itu berarti dia bukan hanya pinter dari cara argumentasi ilmiah, Iya. tapi dia juga punya kemampuan psikomotor atau Iya, skill, dan dia skill. punya attitude kan gitu Iya. ya. Permasalahannya kan dia kan tidak punya latar belakang itu semua. Tenaga kesehatan. Oh, ya. Jadi mungkin ya benar sekali dia mungkin sudah browsing dulu Iya, ya. udah pinter. Benar ya, memanfaatkan situasi tadi saya katakan, mengambil kesempatan dan kesempitan. Terus Iya. kemudian situasi pandemi itu juga mungkin jadi suatu celah Iya. celah ya, dimana kemudian kita mencoba membatasi face to face antar orang gitu kan ya, mungkin hanya dengan online Iya. ataupun mungkin dengan yang dipakai aplikasi sekarang ya. Jadi itu juga kadang-kadang membuat tampilan mungkin tidak sama seperti Iya. kalau kita melihat orangnya langsung. Iya bener banget itu, saya juga pernah cari dok waktu yang itu saya lagi baca-baca tuh langsung ketawa dok, karena katanya ini pelakunya effort banget karena dia tuh sampai cari HP yang kameranya bulat, jadi Nah, waktu interview tuh kayak nggak kelihatan. Iya, langsung beda, iya, padahal iya, itu iya. beda dari yang Iya, yang iya. diserahkan. Betul. Bener banget Iya, sih emang. makanya dia kadang udah belajar. Iya bener banget. Cuma belajarnya nggak dipakai dengan tepat. ya. Iya, harus dengan niat yang baik ya Betul. semuanya. Oke, tadi mungkin dari kasusnya udah disebutkan tentang kredensial rumah sakit. Oke. Jadi kredensial rumah sakit itu sebenarnya apa sih dok? Dan mengapa hal ini tuh sepertinya cukup penting ya? Oke, baik. Jadi kalau saya nanti mungkin ya akan bekerja di rumah sakit, ya, Amin. harus memahami betul bahwa di rumah sakit itu ada struktur organisasi. Nah, di dalam salah satu struktur organisasi, maka rumah sakit akan dipimpin oleh direktur. Apapun itu istilahnya, ada yang ngomongnya direktur, ada yang ngomongnya kepala rumah sakit, tergantung dari institusi itu milik siapa, kan gitu ya. Tapi pimpinan rumah sakit ini memiliki komite-komite yang ada di bawahnya. Komite-komite ini dibentuk memang untuk membantu kinerja dari direktur rumah sakit atau kepala rumah sakit yang mungkin dia hierarkinya langsung bertanggung jawab pada direktur. Nah, salah satunya di rumah sakit itu harus ada komite medik, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Nah, jadi nanti silakan ada browsing Undang-Undang Rumah Sakit Republik Indonesia ya. Nah, di dalam Undang-Undang Rumah Sakit itu dicantumkan ada komite di dalamnya, dan salah satunya namanya komite medik. Komite medik itu ada komite yang mengurusi semua terkait dengan pelayanan medik yang otomatis hanya dikerjakan oleh staf medik. Siapa staf tenaga medik yang tadi saya katakan? Medik itu artinya hanya dokter gigi, dokter spesialis, sama dokter gigi spesialis. Terus teman-teman tenaga kesehatan yang lain ada di mana? Ada di komite yang lain deh. Ada komite keperawatan, ada komite tenaga kesehatan yang lain. Tapi karena kita di sini ngomongin kredensial, maka otomatis kita, dan kasusnya ada Dr. Susanto yang mengaku sebagai seorang dokter, maka kita khususkan di sini juga komite medik. Nah, komite medik ini dia tugasnya yaitu tadi mengawasi, memonitoring, melakukan evaluasi segala sesuatu pelayanan medik yang ada di rumah sakit yang ada kaitannya dengan fungsi medik itu sendiri, yang pasti dilakukan oleh staf medik. Nah, komite medik itu punya 3 subkomite. Ada subkomite kredensial, ada subkomite mutu, ada subkomite etik dan disiplin. Nah,
sebelum subkomite mutu dan etik disiplin ini ada namanya tadi subkomite kredensial. Subkomite kredensial ini apa fungsinya? Dia yang berfungsi untuk melakukan monitoring dan pelaksanaan, bukan monitoring, pelaksanaan rekrutmen dari staf medik itu sendiri. Jadi harus, itu merupakan amanat undang-undang. Jadi rumah sakit harus komite medik dan komite medik harus punya subkomite kredensial. Jadi dia ada yang berfungsi untuk melakukan rekrutmen, menyaring staf medik yang mana yang akan masuk, sesuai atau tidak dengan kompetensi yang diinginkan. Terus kemudian nanti akan melakukan suatu namanya struktur tata cara rekrutmen. Jadi misalnya kalau ada yang mau melamar gitu ya, maka prosedurnya, maka syaratnya harus ada 4 kriteria subkomite kredensial itu bekerjanya. Memastikan bahwa yang mau masuk itu memang sudah memiliki kompetensi, terus kemudian dia ada seseorang yang memang sehat fisik dan sehat mental, terus kemudian dia juga seseorang yang perilakunya sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak menyimpang ya dari kode etik gitu kan ya. Dan yang terakhir adalah mereka-mereka yang secara etika dan disiplin memang track record-nya bagus. Yeah. Nah ini 4 ini merupakan suatu hal yang harus dipegang sama tim kredensial atau subkomite kredensial ya. Nah, bagaimana kemudian prosedurnya? Maka kalau misalnya ada yang mau melamar, otomatis konsep seperti keterbukaan, akuntabilitas, adil seperti itu, terdokumentasi itu harus diutamakan. Jadi apalagi di era sekarang ya, kita sedikit terbantu dengan adanya kebiasaan akreditasi. Termasuk akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit pasti endingnya ada patient safety. Nah, salah satunya untuk bisa membuat safety pada pasien itu adalah dengan cara kita membuat sistem yang bagus pada saat rekrutmen SDM, baik itu staf medis ataupun staf yang lain. Jadi harapannya kalau dari awal proses itu dengan sistem yang bagus, proses yang dikembangkan untuk pelayanan masyarakat atau pasien itu juga bagus, harapannya kemudian pasien akan mendapatkan tata kelola kesehatan yang optimal. Harapannya seperti itu. Nah, kalau kemudian subkomite tadi itu sudah mendapatkan lamaran misalnya, maka ya tadi itu harus ada surat masuk, harus ada bukti-bukti dukung. Contohnya tadi misalnya ijazah, transkrip nilai. Kalau misalnya dia dokter, berarti dia sudah punya ijazah dokternya. Kalau dia dokter spesialis, punya ijazah dokter spesialisnya. Kalaupun subspesialis, dia juga harus punya ijazah subspesialis. Termasuk kompetensi yang dia sudah dapetin. Nah, jadi kalau misalnya dia dokter umum gitu ya, otomatis dia akan sudah ujian kompetensi UKM PPD misalnya. Maka akan dapat tuh sertifikat itu. Di baliknya akan ada list tuh daftar kompetensinya. Nah, dari situ kadang-kadang kemudian ada standar operasional prosedur bahwa subkomite kredensial melalui direktur rumah sakitnya akan berkirim deh. Berkirim apa? Berkirim surat kepada siapa? Kepada instansi pendidikan tempat orang tersebut kuliah. Jadi untuk recheck gitu ya? Betul, harus ada verifikasi. Ada saling melakukan verifikasi. Jadi nanti rumah sakit akan mengirimkan surat pada tempat institusi pendidikan menanyakan orang ini akan melamar atau orang ini akan mungkin rekredensialin, artinya masa waktu kredensialnya habis, maka dia akan direkredensial lagi, dikirimkan. Mohon verifikasi dari institusi pendidikan Anda, apakah betul orang ini adalah dulu kuliah di situ. Alumni. Nah, itu juga masuk dari dalam situ. Nah, jadi artinya dari situ kemudian salah satu mungkin kalau nggak ada ketidakcocokan identitas atau ketidakcocokan hal administrasi yang lain, contohnya stempel universitas yang bisa ketahuan di situ. Jadi itu yang kemudian dilakukan. Kemudian kemudian ada namanya dicek apakah dia sehat fisik dan sehat mental. Harus ada tes atau surat keterangan sehat atau tidak, ya. Terus kemudian dia dihadirkan dengan wawancara. Itu kalau di undang-undang ada peraturan ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 tahun 2011 itu khusus terkait dengan komite medik rumah sakit. Dari situ sudah dijelasin terkait salah satunya subkomite kredensial. Jadi bisa dibaca di situ komplit. Ngapain sih komite kredensial itu? Ngapain sih subkomite mutu? Ngapain subkomite etik dan disiplin? Termasuk mendaftarkan dia untuk wawancara. Dari wawancara itu kemudian si kitanya, pihak rumah sakitnya, yang kemudian akan ngecek benar nggak ini orang yang tadi melamar sama yang datang. Nah, itu pada era pandemi itu mungkin juga ada. Jadi suatu celah. Iya sih dok, benar. Tapi kalau setelah mendengar dari pendapat dari dokter Eriko tadi sudah menjelaskan bagaimana prosedur dari kredensial, sebenarnya kayak dilihatnya mungkin cukup ini ya dok ya, ketat lah. Iya, betul. Dan itu sudah menjadi bagian di dalam dokumen mutu rumah sakit ya. Jadi kalau adik-adik tahu, ada istilah hospital bylaws. Jadi ada aturan hukum atau aturan regulasi yang memang diterbitkan rumah sakit yang mengatur bagaimana rumah sakit itu
akan bekerja. Salah satunya rekrutmen itu sudah diatur di situ, ya. Termasuk SOP-nya ada di situ semua. Termasuk nanti setelah wawancara dan kemudian dia ternyata misalnya lulusannya spesialis A, ya. Maka spesialis A itu kompetensinya apa? Itu dilihatnya dari mana? Otomatis dari sertifikat yang dikeluarkan oleh universitas dan kolegiumnya dia waktu dia sekolah dulu kan ya. Dari situ kemudian rumah sakitnya yang akan dimasukin itu butuh expert yang seperti itu atau tidak, atau hanya sebagian saja, kan bisa aja. Jadi artinya nanti kemudian setelah proses itu berjalan, nanti subkomite kredensial ini yang akan kemudian memberikan suatu rekomendasi. Apakah orang ini nanti akan diberikan clinical privilege namanya, jadi kewenangan klinis. Dia daftar di rumah sakit saya, kompetensinya seperti ini, nanti saya akan berikan yang namanya clinical privilege. Kewenangannya dia adalah seperti ini. Setelah ada clinical privilege, nanti akan dikeluarkan clinical appointment, penugasan klinik. Jadi direktur, dia punya kewenangan ini, tetapi rumah sakit saya hanya nggak butuh kewenangan itu dikerjakan semua. Yang mungkin ini yang diperlukan rumah sakit saya sesuai dengan tipe rumah sakit saya mungkin hanya A sampai B misalnya, atau A sampai D gitu. Maka clinical appointment-nya akan ditujukan kepada orang tersebut, yang buat direktur rumah sakit adalah poin A sampai D. Jadi itu nanti kalau dia sudah diterima, dia punya tanggung jawab untuk mengerjakan klinik sesuai dengan kewenangan klinis dan sesuai dengan penugasan klinis yang telah diberikan sama si. Oh iya, kalau mungkin dari ini dok, sebenarnya saya mau tanya, ini agak pertanyaan pribadi sih, kayak tentang kalau seumpama dari organisasi profesinya tuh apakah nggak membawahi tentang hal ini ya dok? Iya, kredensial juga dari ID gitu. Kalau dari ID tidak ada unsur kredensial di organisasi profesi, tetapi surat izin praktek. Surat izin prakteknya. Surat izin praktek itu salah satunya membutuhkan rekomendasi organisasi profesi. Nah, yang merekomendasikan pasti organisasi profesi itu tadi. Nah, permasalahannya si Dokter Gadungan Susanto ini tadi, dia kan memasukkan identitasnya Dokter Anggi dengan memasang fotonya dia, kan gitu ya. Tapi namanya yang ada di database tetap Dokter Anggi. Iya sih, makanya jadi masih ada. Jadi betul-betul terdata bahwa ini memang Dokter Anggi. Hanya saja kemudian fotonya yang dari semua sertifikat, ijazah itu dibuat fotonya si Susanto itu tadi. Juga sih. Sehingga pada saat kemudian didatangkan, mungkin pada saat mungkin Zoom itu atau apapun itu pakai wawancara yang ngeblur itu gitu kan ya. Jadi mungkin ya nggak bisa terlihat jelas antara foto yang ada di dokumen dengan orang yang hadir di sampai ini loh dok, katanya request ke yang tukang cukur rambutnya biar rambutnya sama kayak Dokter Anggi. Itu agak lucu sih sebenarnya. Harusnya dia sewa mua ya. Iya. Oke, mungkin lanjut. Setelah itu, setelah mengetahui bagaimana prosesnya nih dok, apakah menurut dokter sendiri sudah berjalan dengan efektif di rumah sakit tempat dokter bekerja atau rumah sakit lain di Indonesia? Kalau dokter sendiri ini sedang bekerja di rumah sakit ini ya, Saiful Anwar ya? Saya dosen di FKUB, tetapi juga dokter klinisi di RSSA gitu ya. Insya Allah sepemahaman dan sepengetahuan saya, semua jajaran komitmen deh untuk melaksanakan aktivitas kredensial ini. Ada subkomite, ada komite medik yang sangat berjalan dengan bagus, dan ada subkomite yang senantiasa monitoring semua aktivitas, dan intinya kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalaupun memang misalnya toh nanti ataupun mudah-mudahan tidak ya, ada suatu hal yang mungkin ternyata kita kecolongan gitu ya, ada suatu hal yang mungkin kurang pas, makanya di situ kita juga harus menjaga hubungan baik interpersonal antar kita. Kalau kemudian kita merasa ada orang yang lain yang kayak gini saya nggak kenal kok dia pakai jas putih ya, jadi artinya kita kan kita bisa saling mengenali, aku kok nggak kenal orang itu ya, itu dari mana, kamu kenal nggak orang itu. Jadi artinya kadang-kadang kita perlu kan punya koneksivitas atau hubungan baik antara satu dengan yang lainnya, jadi supaya nggak kita sendirian ya dek ya, mohon maaf nggak autis kan ya, gitu ya. Jadi artinya kita juga harus punya memandang orang lain, terus apa kan ya, komunikasi. Kalau kemudian ada yang mencurigakan, tidak ada salahnya kemudian kita saling berdiskusi untuk bisa intinya adalah untuk gimana caranya yang bersangkutan syukur-syukur nggak pegang pasien. Jadi artinya tidak akan ada celaka sama si pasien. Iya sih. Jadi ini buat teman-teman yang introvert nih, nanti udah jadi dokter boleh sih introvert, tapi nggak boleh sampai antisosial dan nggak kenalin teman-temannya. Jadi paling nggak tahu lah,
oh kalau saya lagi di bagian ini, teman saya tuh ini loh. Iya, betul. Itu kadang-kadang kan saya juga kenal kan, apalagi kalau ada yang teman-teman yang baru ya, apalagi di departemen yang berbeda, kadang-kadang kita nggak kenal, tapi tidak ada salahnya kita mungkin kenal di salah satu orang di departemen tersebut, itu anak baru kan, siapa sih kenal, gitu ya. Jadi artinya kita kemudian bisa banyak keuntungan deh, menjalin silaturahim, memperbanyak teman, gitu ya. Nanti akhirnya ujungnya bisa tukar menukar informasi atau ya. Iya betul banget. Oke, mungkin kalau dari Dokter Eriko sendiri nih, strategi apa yang seharusnya dilakukan agar kasus seperti ini tuh tidak terjadi lagi ke depannya? Semoganya. Oke, strateginya ya, terutama mungkin kalau kaitannya dengan si rumah sakit, mohon maaf PHC sebagai PT PHC. PT PHC ya, yang menjadi tempat yang mohon maaf dirugikan karena adanya penipuan ini, mungkin memang kontrolnya kontrol di kedisiplinan ya, kedisiplinan untuk melaksanakan yang sudah ada di prosedur. Karena saya yakin yang tadi saya katakan, Peraturan Menteri Kesehatan 755/2011 itu dia sudah mengatur detail sekali deh, terkait dengan tata cara rekrutmen tenaga medis. Ada staf, mohon maaf, subkomite kredensial di situ, yang alur kerjanya juga sudah diatur di situ, tata cara kerjanya juga diatur di situ. Tinggal artinya kemampuan kitanya individu untuk kemudian bisa disiplin. Ya. Jadi jangan kemudian mudah terlena atau tergoyahkan dengan hal-hal yang mungkin kelihatannya gini aja loh gitu ya. Tapi artinya di balik gini aja loh itu mungkin bisa punya implikasi ke depannya yang membahayakan, dan membahayakannya bukan hanya membahayakan rumah sakit aja, tapi membahayakan orang lain, pasien itu yang lebih bahaya. Nah, yang menjadi agak menguntungkan pada kasus ini, memang kan ini ceritanya kalau tidak salah ya, ini kan mau perpanjangan kontrak, kalau nggak salah gitu ya. Jadi pada saat perpanjangan kontrak ini otomatis kan pihak manajemen juga akan menimbang, merecek, kinerjanya yang bersangkutan kan. Apakah dia sesuai atau tidak dengan kewenangan prinsip tadi yang saya katakan, clinical privilege-nya, clinical appointment sudah jalan atau tidak, sebagai dasar dari manajemen untuk bisa meneruskan atau menghentikan kontrak yang bersangkutan. Untungnya ketemunya di situ langsung ya. ketahuan Betul, ya. meskipun tidak ada laporan kerugian dari pasien, tapi setidaknya Allah masih sangat mencintai. Jadi artinya masih bisa kemudian dihentikan. Dan mudah-mudahan untuk yang bersangkutan sudah tidak ada lagi keinginan untuk mencoba lagi yang begini di tempat yang lain gitu ya. Ini kok nggak ada kapoknya ya? Padahal udah di penjara berulang kali nih sepertinya ya. Makanya dari kasus yang mirip-mirip di tempat layanan kesehatan berbeda ya. Iya, benar-benar banget. Tapi ini saya juga pernah dengar Dok, katanya kalau dari beritanya nih pelakunya nih sampai yang sebelumnya tuh hampir mau melakukan ini operasi sesar, habis itu ketahuan karena nggak bisa. Iya. Kalau seumpama kalau mungkin dari proses kredensial tersebut itu apakah kira-kira kayak ada kayak uji skill lagi gitu ya Dok ya? Atau nggak ada ya Dok ya? Sebetulnya uji skill lagi tidak, tetapi ada yang namanya kompetensi. Kompetensi yang saya katakan ya, psikomotor, knowledge sama attitude. Nah, psikomotor ini ataupun termasuk knowledge ini tadi, pada saat kita akan dinilai oleh tim kredensial ada semacam form yang harus diisi. Dan salah satunya adalah harus mendapatkan penilaian dari peer review. Siapa tuh peer review? Ada orang-orang, misalnya saya yang mau daftar nih, maka kemudian saya harus mendapatkan penilaian dari orang-orang di sekitar saya yang sekualifikasi saya atau sekompetensi sama saya untuk memberikan penilaian. Jadi peer review, misalnya saya Dr. Eriko ini spesialis forensik, ada berapa orang spesialis forensik di mana? Mereka yang akan dimintain informasi atau menilai, kenal nggak sama dokter ini, menurut Anda aktivitasnya yang bersangkutan gimana pada saat penilaian dengan pasien atau pada saat berhubungan organisasi atau dengan, jadi ada penilaian review deh. Jadi di dalam form itu tidak hanya murni dari subkomite kredensial yang bekerja, tapi yang bersangkutan juga akan membuat jejaring ya untuk mendapatkan informasi tambahan. Ada yang namanya pengisian penilaian dari peer review dari yang bersangkutan yang akan mendaftar. Gitu. Makanya kalau yang bersangkutan misalnya sudah punya SIP, otomatis kan dia sudah terrekognisi nih sama organisasi profesi. Kenapa kok terrekognisi? Karena dia menjadi anggota organisasi profesi. Karena dia sudah punya SIP, berarti dia sudah direkomendasikan organisasi profesi untuk praktek. Itu menjadi suatu nilai bukti dukung yang akan diikutkan saat yang wajib gitu ya Dok ya? Betul, ya. Jadi aspek legal yang kemudian akan menjadikan suatu prasyarat apakah seseorang staf medik akan bisa diterima atau tidak.
Kalau sudah punya SIP berarti nggak perlu yang peer review lagi? Tetap. Berarti tetap ya? Tapi kok masih bisa ini ya dok ya? Atau karena mungkin beda kota ya? Jadinya kayak mungkin agak terhalang itu. Makanya bisa jadi mungkin kita tidak menyalahkan COVID-nya ya. Ya. Tapi artinya mungkin pada saat itu mungkin ada keterbatasan tertentu dan kita kemudian dipaksa untuk segera men-switch pola ya, yang tadinya mungkin offline dan jadi online. Dan itu ada suatu hal yang baru pertama kali kita hadapi dengan segala macam kegagapan teknologi dan gitu ya. Artinya mungkin masih ada banyak penyesuaian yang mungkin kita lakukan. Tapi sebetulnya itu prosedurnya sudah baku. Jadi itu sudah diatur juga di yang peraturan Menteri Kesehatan. Jadi harus ada peer review-nya, dan itu peer review itu tanda tangan nanti. Jadi misalnya kalau saya misalnya spesialis forensik yang ada di Malang ada 5 gitu ya, yang akan dilakukan rekrudensialin saya, maka yang 4 harus tanda tangan di situ menyatakan bahwa saya tahu orang ini dia memang begini, track recordnya begitu gitu ya. Termasuk kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin yang bersangkutan kelihatannya sudah karena usia misalnya, maka keterampilan atau fungsi motoriknya agak turun. Nah, maka bisa deh kemudian akan subkomite kredensial akan merekomendasikan kalau gitu clinical appointment-nya dikurangi gitu. Itu amat sangat mungkin. Jadi itu berdasarkan masukan dari siapa? Dari peer review itu juga. Keren banget nih. Oke, mungkin karena tadi udah pertanyaan terakhir, mari kita simpulkan dikit aja ya. Jadi sebenarnya ini dari kasus yang terjadi pada pelaku ini Susanto, ini sebenarnya tuh kayak dia tuh bisa melewati celah-celah yang ada dari proses kredensial yang sangat ketat. Walaupun sebenarnya ini memang sangat ketat ya. Jadi SOP-nya sebenarnya banyak untuk mengecek apakah kualitas dokter tersebut memang baik untuk bekerja di klinisi tersebut, untuk memegang bagaimana kayak kasus-kasus pasien gitu, memberikan terapi yang benar gitu sih. Kalau mungkin dari dokter apakah ada kata-kata mungkin teman-teman apa ya kata-kata ya setidaknya adik-adik sebagai calon dokter nantinya memang harus paham betul bahwa kompetensi itu menjadi suatu modal utama. Nanti pada saat adik akan berpraktek gitu ya, ingat bahwa kita akan praktek profesional, maka kompetensinya bukan hanya sekedar pinter, terampil, attitude juga. Tapi tadi saya katakan kita juga akan menilai apakah kita sehat fisik atau sehat mental, perilaku kita juga akan dinilai. Yang pasti di situ kita juga dituntut untuk senantiasa mematuhi lapal sumpah dan kode etik, karena di situ juga kita akan dinilai secara etik dan disiplin. Artinya insya Allah kalau semuanya kita lakukan sesuai dengan prosedur, diniatkan untuk kebaikan dengan cara yang baik, insya Allah semuanya pergi dengan baik. Iya, insya Allah. Wow, keren sekali. Dari podcast ini benar-benar dapat banyak insight baru nih dari Dr. Eriko mengenai proses kredensial rumah sakit. Jadi teman-teman semoga bisa mendapat ilmu baru juga dari podcast kali ini. Oke, mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.